Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Yasmin dengan NIM 201030004 dari Program Studi Sosiologi Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji Tanjung Pinang. Saya akan menjelaskan mengenai resum sistem ekonomi Indonesia untuk nilai akhir ujian semester. Bab 1 saya akan membahas mengenai sistem ekonomi Indonesia. Sistem menurut Cesar Abbenat adalah suatu kesatuan yang terpadu secara holistik yang di dalamnya terdiri atas bagian-bagian dan masing-masing bagian memiliki ciri dan batas tersendiri. Ekonomi adalah sistem aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Jadi sistem ekonomi menurut Dumair adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan. Dalam suatu sistem ekonomi tidaklah harus berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan falsafah, pandangan, dan pola hidup masyarakat tempatnya berpijak. Sistem ekonomi ialah mencakup seluruh proses dan kegiatan masyarakat dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup atau mencapai kemakmuran. Aspek sistem ekonomi Indonesia dalam halnya berkaitan dengan ketahuan perekonomian bangsa, maka dapat dijabarkan pengertian tentang aspek ekonomi sebagai berikut. Aspek kehidupan nasional yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi barang-barang. Usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara individu maupun kelompok, serta cara-cara yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian saya akan membahas jenis-jenis sistem ekonomi di dunia. Negara-negara yang menggunakan sistem ekonomi berdasarkan ideologinya, yang pertama sistem ekonomi campuran. Yang dianut oleh Amerika Serikat, kegiatan ekonomi di Amerika Serikat dilakukan oleh pihak swasta dan kegiatannya pun tidak terbatas di wilayah Amerika Serikat saja. Tidak sedikit perusahaan yang dimiliki oleh orang-orang Amerika Serikat memiliki pabrik di negara lain. Kemudian Indonesia, perekonomian di Indonesia menganut sistem campuran antara paham ekonomi sosialis dan liberal. Yang kedua, sistem ekonomi kapitalis yang dianut di negara Jerman. Bicara mengenai Jerman, tentu membaca akan langsung membayangkan mengenai beberapa produk otomotifnya. Kemudian, di Belanda, negara menganut ideologi kapitalisme selanjutnya ialah Belanda. Kemudian, sistem ekonomi sosialis yang ada di Cina, pemerintahan Cina memiliki kewenangan yang paling berpengaruh terhadap beberapa penetapan kebijakan dan kegiatan ekonomi di Cina Kuba. Apabila Anda mengetahui ciri-ciri dari negara sosialis hingga segala ciri itu serupa, semuanya bisa tampak di negara Kuba. Kemudian sistem ekonomi Islam. Seperti yang ada di Malaysia, perbankan Islam tumbuh layaknya perbankan konvensional di negara jiran. Kemudian ada di Brunei Darussalam, ada dua perbankan yang menawarkan jasa-jasa perbankan syariah, yaitu Islamic Bank of Brunei dan Tabungan Amanah Islam Brunei atau TAIB. Kemudian unsur-unsur kebijakan ekonomi. Yang pertama ada kebijakan harga dan upah, yang kedua kebijakan produksi, yang ketiga kebijakan perdagangan, yang keempat kebijakan sosial, yang kelima kebijakan kesempatan kerja, yang keenam kebijakan moneter, yang ketujuh kebijakan keuangan negara dan fiskal, yang kedelapan kebijakan industrialisasi. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Definisi ini memiliki tiga unsur, yaitu suatu proses, yaitu perubahan terus-menerus, yang kedua usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita, yang ketiga kenaikan pendapatan per kapita berlangsung dalam jangka yang panjang. Kemudian dampak globalisasi ekonomi. Dari beberapa penjelasan, dampak positif globalisasi ekonomi ya antaranya yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan tenaga kerja meningkat, terciptanya bisnis e-commerce, meningkatnya nilai ekspor dan impor. Kemudian
Dampak negatif globalisasi ekonomi yaitu ketimpangan pendapatan, monopoli dan oligopoli di tingkat global, penurunan standar lingkungan, dan produk lokal kalah saing. Kemudian badan usaha milik negara, jenis-jenis badan usaha milik negara, ada perusahaan perseroan. Perusahaan persero adalah BUMN yang terbentuk perseroan terbatas atau PT yang modal atau sahamnya paling sedikit 51% dimiliki oleh pemerintah, yang tujuannya mengejar keuntungan. Kemudian perusahaan jawatan atau perjan sebagai salah satu bentuk BUMN memiliki modal yang berasal dari negara. Kemudian perusahaan umum atau perum adalah salah satu perusahaan negara yang bertujuan untuk melayani kepentingan umum tetapi sekaligus mencari keuntungan. Jenis-jenis koperasi menurut fungsinya ada koperasi primer dan koperasi sekunder. Kemudian jenis-jenis koperasi menurut status keanggotaannya, yang pertama koperasi produsen dan koperasi konsumen. Kemudian sistem ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila bercirikan keselarasan dan lebih mengutamakan masyarakat dan bukan kemakmuran perorangan. Sistem ekonomi Pancasila adalah suatu sistem ekonomi yang berlandaskan ideologi Pancasila yang mengandung unsur kekeluargaan dan gotong royong. Di dalam sebuah sistem ekonomi Pancasila ini memberikan kebebasan kepada seluruh warga negara untuk berusaha atau membangun usaha perekonomian, namun dengan batasan dan syarat-syarat yang telah ditentukan. Hasil produksi masyarakat kebanyakan adalah usaha swasta yang berkaitan dengan perusahaan negara lain yang meliputi bidang pertambangan, transportasi, pertanian, perbankan, dan lain-lain. Kelebihan dalam mengimplementasikan sistem ekonomi ini adalah bebas dalam mengembangkan potensi inisiatif dan kreasi setiap warga negara dengan sepenuhnya selama tidak merugikan kepentingan umum. Hak milik perorangan diakui dan digunakan dengan tidak bertentangan dengan hajat masyarakat. Kemudian, sistem ini tentu memiliki kekurangan, yaitu perekonomian ini cenderung berjalan kurang efisien disebabkan sistem ekonomi ini mengutamakan proses demokrasi yang membutuhkan waktu yang terjadinya pengambilan keputusan ekonomi yang lambat dikarenakan harus menyesuaikan dengan kepentingan bersama. Kemudian globalisasi ekonomi di Indonesia. Globalisasi bisa disebut sebagai proses integrasi internasional yang terjadi karena adanya pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Tentunya hal ini memiliki keuntungan dan masalah yang berupa dampak yang disebabkan oleh pengaruh globalisasi. Salah satu perubahan besar akibat globalisasi yaitu bidang ekonomi. Globalisasi ekonomi mengalami perubahan sistem dalam perjalanannya hingga hari ini dengan sistem globalisasi membuka berbagai jenis penawaran dari barang produksi hingga investasi asing dari luar negeri. Sistem ekonomi tidaklah lepas dari pola gaya hidup masyarakatnya. Mungkin kita bisa melihat di lingkungan sekitar kita seperti zaman sebelum globalisasi merebak dengan luas, sistem ekonomi Indonesia masih bersifat tradisional. Untuk dapat membeli sebuah produk makanan, biasanya masyarakat membeli dari petani atau nelayan sekitar. Tak jarang juga, masyarakat cenderung memanfaatkan lingkungan sekitar untuk bercocok tanam guna melengkapi bahan-bahan untuk dimakan. Sebaliknya, dengan keadaan hari ini yang dimana teknologi semakin canggih, transportasi yang memadai hingga jaringan internet yang mudah didapatkan, masyarakat cenderung enggan membeli produk-produk makanan dari petani ataupun nelayan. Masyarakat lebih banyak memesan secara online bahan-bahan untuk dimakan maupun untuk dipakai seperti pakaian sehari-hari. Dan bukan hanya itu, masyarakat hari ini lebih konsumtif dan memiliki budaya kebarat-baratan atau westernisasi dan beberapa kelompok tertentu justru enggan mengakui jati dirinya berasal dari desa-desa kecil. Kemudian koperasi. Sejak masuknya globalisasi dan merebaknya westernisasi di Indonesia, masyarakat mulai meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang bersifat kekeluargaan seperti penggunaan koperasi yang dianggap tidak relevan dengan keadaan dunia pada saat ini. Padahal jati diri dan prinsip koperasi itu merupakan ruh, karakter, dan semangat bagi koperasi. Itulah yang membedakan antara koperasi dengan badan usaha yang lainnya. Ditambah dengan merebaknya virus corona saat ini, bukan hanya usaha koperasi juga disertai usaha-usaha kecil masyarakat lainnya, lalu
Bagaimana cara pengembangan koperasi yang sudah jauh tertinggal agar dapat eksis kembali di Indonesia? Yang pertama, ada tingkatkan kemandirian. Indikator mandiri adalah manakala modal sendiri koperasi atau lebih dari 60% dari total aset yang termasuk nilai ingin menolong diri sendiri dari oleh untuk anggota atau lepas dari ketergantungan sehingga survive dalam masa pandemi. Yang kedua, intensifkan pendidikan anggota. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban serta potensi anggota. Targetnya adalah meningkatkan jumlah anggota dan partisipasi anggota. Kemudian jalin kerjasama antar koperasi. Bentuknya kemitraan dan jaringan usaha koperasi di mana yang lemah bermitra dengan yang kuat, yang memiliki produk konsinyasi dengan koperasi yang lainnya untuk pemasaran. Harus melakukan transformasi digital, layanan digital kebutuhan konsumsi anggota, seperti belanja dan promosi produk secara online. Targetnya terwujudnya pelayanan cepat, simpanan, pinjaman, dan angsuran dengan teknologi digital. Selanjutnya, tingkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan koperasi. Bentuknya aplikasi sistem akuntansi koperasi. Tujuannya laporan keuangan atau perkembangan koperasi bisa diakses melalui handphone seluruh anggota. Targetnya kepercayaan anggota terhadap koperasinya meningkat. Kemudian, libatkan pengawasan oleh anggota selaku pemilik sekaligus pengguna jasa dalam pengelolaan koperasi. Laporan secara berkala, triwulan, semester, dan tahunan. Kemudian pengembangan koperasi, hal-hal yang dapat membuat koperasi berkembang dan maju. Yang pertama, komitmen setiap anggota koperasi menjadi penguat sebuah koperasi berdiri. Yang kedua, sistem yang transparansi untuk mengokohkan kepercayaan suatu kepanitiaan dalam koperasi. Yang ketiga, meningkatkan tujuan koperasi untuk menyejahterakan masyarakat kecil. Yang keempat, memanfaatkan teknologi ke hal positif. Yang kelima, kemampuan dan pengetahuan yang terus diasah untuk berkembang sesuai perkembangan zaman. Yang keenam, memperkenalkan studi koperasi sejak dari sekolah dasar. Kemudian ada ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif adalah sistem kegiatan manusia yang berhubungan dengan kreasi, produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang atau jasa yang bernilai bagi para konsumen pasaran. Karakteristik ekonomi kreatif antara lain yang pertama berbasis pada ide atau gagasan, yang kedua konsep yang diciptakan bersifat relatif, yang ketiga pengembangan tak terbatas dalam segala bidang usaha, yang kemudian siklus singkat, margin tinggi, keanekaragaman tinggi, persaingan tinggi. Kemudian dibutuhkan kerjasama dari semua pihak yang terlibat dalam industri kreatif, seperti kaum intelektual, dunia usaha, dan pemerintah yang menjadi prasyarat paling dasar. Kemudian mempunyai unsur utama berupa kreativitas, keahlian, dan talenta yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan melalui penawaran kreasi intelektual, kemudian tersusun dari penyediaan produk kreatif langsung pada customer dan pendukung penciptaan nilai kreatif pada sektor lainnya yang berkaitan secara tak langsung dengan customer. Ada 3 contoh subsektor ekonomi kreatif. Yang pertama, seni rupa. Indonesia merupakan potensi terbesar baik secara kualitas, kuantitas, pelaku kreatif, produktivitas, dan potensi pasar. Seni rupa Indonesia juga sudah memiliki jaringan yang sangat kuat baik dalam negeri ataupun di luar negeri. Sehingga kini sudah lebih dari 160 pelaku kreatif seni rupa Indonesia terlibat dalam forum dan acara internasional. Dengan memasukkannya ke dalam 17 subsektor ekonomi kreatif Indonesia, Kemenparekraf berkomitmen mengelola seni rupa secara lebih serius. Yang kedua ada fashion. Tren fashion senantiasa berubah dengan cepat. Dalam hitungan bulan, selalu muncul mode fashion yang baru. Ini tak lepas dari produktivitas para desainer fashion lokal yang inovatif merancang baju-baju model baru dan munculnya generasi muda kreatif yang antusias dengan industri fashion ini.
Masyarakat sebagai pasar pun juga semakin cerdas dan berselera tinggi dalam memilih mode. Di sisi lain, subsektor ini harus menghadapi banyak tantangan. Fashion lokal masih mengalami ketimpangan pasar memprioritaskan ruangnya untuk produk-produk impor, sehingga fashion lokal kurang mendapatkan tempat, sedangkan tantangan lain yang tak kalah penting adalah sinergi industri hulu ke hilir, mulai dari pabrik tekstil atau garmen, perancang busana sampai ke urusan pasar. Yang ketiga ada film, animasi, dan video. Subsektor film, animasi, dan video memiliki potensi yang bisa dikembangkan menjadi lebih baik. Walaupun masih harus menghadapi berbagai tantangan, beberapa di antaranya adalah minim sumber daya manusia yang benar-benar mempunyai keahlian di bidang film, sehingga pilihan untuk memperoleh tim dari sutradara, penulis, skenario, kru, dan pemain film sangat terbatas. Permasalahan lainnya yang tak kalah penting adalah layar bioskop yang terbatas dan tidak merata penyebarannya, serta belum adanya proteksi terhadap hak karya cipta sehingga aksi pembajakan masih marak. Sekian dari saya. Semoga teman-teman dapat memahami penjelasan yang saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.